Call Podcast SMA YPS Sorowako. Jadi ini episode baru nih dan host yang baru juga. Ya perkenalkan, nama saya Clara Scholastica Audrey Pasang dan saya Rafisyurun Trinity Pardede. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Cica. Nah, Kak Cica boleh dikenali dulu nggak nih nama Kak Cica? Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza Ainul Mujahida Amri, biasanya dipanggil Cica. Saya lahir tanggal 21 Maret 2005 di Bulukumba. Terus saya TK-nya di YPS, SD-nya di YPS Lawewu, SMP-nya di YPS, dan SMA-nya di YPS juga. Jadi mulai TK sampai SMA ini saya di YPS terus. Wah, mengabdi pada YPS ya. Iya, betul ya. Kayaknya Kak Cica baru lulus tahun ini ya? Iya, saya lulusan tahun 2023. Wah, selamat Kak Cica, congratulations ya. Dan pada hari ini kita tuh mau bincang-bincang tentang SNBP. Ya, seperti kita ketahui SNBP ini sangat-sangat diminati ya oleh kebanyakan lulusan anak SMA yang mau masuk perguruan tinggi. Iya, betul. Nah, kita mau tanya nih, Kak Cica tuh lolos di mana dan jurusan apa? Oke, baik. Jadi di hasil seleksi SNBP kemarin, alhamdulillah saya diterima di Universitas Hasanuddin jurusan psikologi. Wah, Keren banget tuh. Keren banget. Nah, gimana sih tahap masuk eligible di sekolah tentang Kak Cica? Untuk tahapannya sendiri sebenarnya tidak ada tahapan-tahapan yang spesial, tidak ada seleksi dan lain-lain. Karena kalau untuk masuk eligible itu pure dari nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, yang membedakan SMA YPS dengan sekolah-sekolah lainnya menurut saya karena di SMA YPS itu sudah ada spoiler sedikit-sedikit nih tentang pemeringkatan eligible mulai dari kelas 10 tentang siapa-siapa saja yang sebenarnya kira-kira nih masuk pemeringkatan itu mulai dari nilai-nilai dari semester 1-2 dulu. Nah, ini yang bikin siswa itu jadi lebih aware, jadi lebih perhatian bahwa oh ternyata ada nih pemeringkatan eligible dari nilai-nilai rapor. Itu yang bikin semua siswa jadi lebih perhatian tentang nilai-nilainya. Oh gitu. Lalu yang saya dengar-dengar nih Kak Cica ini ranking 1 nih. Eligible SMA YPS Sorowako loh teman-teman. Wah. Sangat menginspirasi ya. Boleh spin nggak nih Kak nilai-nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5? Oke, baik. Langsung aja nih nilainya ya. Ya. Sebentar ya. Oke, baik. Jadi ini nilai rata-ratanya itu gabungan dari semua mata pelajaran ya. Dari mata pelajaran agama sampai bahasa Inggris, lintas minat bahasa Inggris. Jadi ini tidak seperti yang tahun lalu yang dia cuma kasih masuk 5 mata pelajaran, 5 atau 6 mata pelajaran. Jadi rata-rata saya semester 1 itu 90,4, semester 2 90,6, semester 3 92,7, semester 4 itu 93,07, dan semester 5 yang terakhir itu 94,14. Wah, tinggi banget ya. Tinggi banget, susah banget dapetin itu. Nah, terus di sertifikat apa aja sih yang Kak Cica masukkan di SNBP? Jadi untuk sertifikatnya sendiri saat pendaftaran itu ada batasan bahwa kita hanya bisa melampirkan maksimal 3 sertifikat. Nah, dari beberapa sertifikat yang saya miliki, saya menyeleksi kira-kira sertifikat mana yang paling baik dan paling sesuai untuk saya masukkan, mulai dari pertimbangannya, mulai dari tingkatan lombanya atau tingkatan sertifikatnya, dan kesesuaian sertifikat yang saya lampirkan dengan jurusan yang saya pilih. Jadi sertifikat pertama yang saya masukkan itu sertifikat juara 2 lomba esai biologi event itu tingkat provinsi. Waktu itu saya lomba berdua sama Winnie. Kemudian
Sertifikat yang kedua itu yang saya masukkan sertifikat lomba esai tingkat provinsi, itu juara 2 yang dilaksanakan oleh Universitas DIPA. Kemudian sertifikat terakhir yang saya masukkan itu sertifikat finalis duta genre tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Wah, sertifikat ini cukup tinggi ya. Pemeringkatannya itu provinsi. Lalu gimana sih Kak cara dapat sertifikat lomba? Karena kebanyakan dari teman-teman semua dan bahkan kami juga itu biasanya takut ikut lomba karena kurang mungkin percaya diri. takut dijudge juga atau takut nggak menang. Katanya gitu dari teman-teman. Nah ya baik. Jadi untuk dapat sertifikat sendiri pasti harus ikut lomba dan harus memberanikan diri untuk ikut lomba tersebut. Kalau masalah judge orang-orang tentang diri kita saat ikut lomba itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi itu saya belum pernah dapat pemikiran tentang bahwa kalau kita ikut lomba kita akan dijudge, kita ikut lomba kita akan diejek, kita akan diceritai. Itu sebenarnya hanya pikiran-pikiran negatif yang kita bentuk sendiri dan itulah yang memenuhi pikiran kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita ikut lomba tidak ada sama sekali omongan-omongan dari teman-teman sekitar kita bahwa ikut lomba ini, ambisnya ini. Saya tidak pernah dengar seperti itu. Malah anak-anak kebanyakan bilang, bagaimana cara ikut lomba coba info ada kalau lomba apa begitu. Jadi tentang pemikiran bahwa kalau ikut ke lomba diejek katanya sama temanku, itu hanya pikiran-pikiran negatif yang kita ciptakan sendiri dan itu yang mempengaruhi diri kita sendiri. Nah kalau masalah takut kalah, sebenarnya saya pribadi juga selalu takut kalah setiap ikut lomba. Apalagi kalau di SMA IPS itu sekolah itu biasa memfasilitasi, memberi dana, misalnya uang pendaftaran itu. Nah kadang kalau kalah atau kita misalnya biayanya agak tinggi, misalnya harus sampai ke Makassar dan lain-lain, pasti mikir kalau kalah ini kita buang-buang uang sekolah, kita cuma merugikan sekolah dan lain sebagainya. Dulu waktu awal-awal ikut lomba, saya selalu ada pemikiran seperti itu. Waktu kalah pasti, sia-sianya Jini sekolah, biayai Kak untuk ikut lomba. Padahal sebenarnya sudah hak kita sebagai siswa mendapatkan fasilitas dan support dari sekolah untuk bisa mengembangkan diri, mengikuti lomba-lomba baik yang tingkat sekolah maupun sampai ke provinsi dan tingkat-tingkat lainnya. Jadi kalau masalah takut kalah, semua orang pasti berpikir untuk takut kalah, tapi coba kita ubah pemikiran kita, bagaimana kalau kalah itu kita jadikan sebagai pengalaman, kita jadikan sebagai batu loncatan untuk bisa menjadi lebih baik. Misalnya kita kalah di lomba esai. Nah setelah kita kalah, kita perhatikan ini yang menang, bagaimana sih bentuk esainya. Kita perhatikan, kita bandingkan yang menang dengan yang punya kita yang kalah. Oh, dari situ kita bisa menemukan bahwa letak kesalahan kita di sini. Oh, ternyata ini yang membuat saya kalah. Jadi kekalahan tersebut bisa membantu kita untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa memperbaiki diri kita agar selanjutnya saat ikut lomba lagi kita bisa lebih maksimal. Jadi kita jadikan saya pemikiran bahwa tidak apa-apa jika kalah menang itu biasa. Jadi kalau kalah ya sudah, mungkin bukan rezekinya begitu. Sangat memotivasi ya guys ya. Iya. Dan aku mau nanya juga nih Kak, apa sih selama kakak di SMA IPS Sonako, organisasi apa sih yang kakak ikutin gitu untuk pengembangan diri ya? Untuk organisasi selama di SMA, pertama itu saya masuk PIKR itu dari jalur ekskul. Jadi saat pilih ekskul saya otomatis masuk organisasinya. Kemudian 2 periode saya masuk OSIS, mulai dari kelas 10 sampai kelas 11 naik ke kelas 12 itu saya masuk OSIS. Kemudian tahun ini terakhir itu saya masuk MPK untuk organisasi dalam sekolah. Kalau organisasi luar sekolah, saya masuk forum anak kecamatan itu dari kelas 11 sampai sekarang saya masih gabung jadi fasilitatornya forum anak kecamatan. Kemudian saya juga masuk forum anak kabupaten, itu baru kelas 11 naik kelas 12 kemarin. Kemudian saya juga gabung di forum anak, maksud saya forum genre Kabupaten Luwu Timur gitu. Jadi total kurang lebih ada 3 organisasi di luar sekolah dan 3 organisasi di dalam sekolah yang dalam sekolah yang saya ikuti selama kelas 12 ini. Oke. Jadi, saya dengar-dengar tuh Kak Cica itu kompetitif banget nih soal pelajaran.
kalau ada lomba itu langsung ikut gas gitu kan. Nah Kak, saya mau nanya nih, kan kebanyakan dari kita tuh siswa SMA IPS kalau belajar tuh mengandalkan mood. Gimana sih cara mengatasi mood untuk kita? Jadi untuk mengatasi mood saat ingin belajar, kalau saya sendiri, pertama kita harus punya niat dan kita harus fokus dengan niat tersebut. Kalau memang niat mau belajar, jangan kepikiran untuk menunda-nunda lagi. Misal niat belajar untuk matematika. Saya itu biasa menentukan, 10.30 saya harus belajar. Nah kalau sudah 10.30 saya hentikan semua aktivitas, kemudian mulai mempersiapkan diri untuk belajar. Nah saat belajar kita harus membuat lokasi belajar atau kondisi belajar itu senyaman mungkin untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya kita belajar di tempat yang pencahayaannya cukup, yang udaranya sejuk, tidak bikin gerah, kemudian yang tempatnya rapi, bersih. Kemudian kita bisa siapkan memang nih air putih atau cemilan-cemilan. Dan misal kan sekarang kita belajarnya nggak pakai buku nih, bukan hanya pakai buku nih. Kita gunakan laptop atau tab sebagai media pembantu. Itu kita bisa siapkan memang nih kabel chargernya supaya selama pembelajaran kita tidak terganggu. Fokus kita itu memang fokus untuk belajar. Jadi tidak terganggu nih dengan laptop lowbat atau haus Kak pengen minum. Jadi selama pembelajaran itu kita hanya fokus di pelajaran yang kita pelajari. Nah selanjutnya kalau kalian tipe yang audiotorik, bisa belajar sambil putar musik, bisa pakai headset kah atau memang diputar di speaker laptop. Dan kalau kalian suka lihat buku pelajaran catatan yang warna-warni, nah bisa nih ditambahkan stabilo-stabilo atau gambar itu supaya mood belajarnya kalian itu lebih meningkat. Jadi belajarnya itu rasanya menyenangkan, tidak hanya tulisan yang monoton gitu. Udah tertata gitu ya. Iya benar. Lalu Kak, kan kakak itu lulus di psikologi Universitas Hasanuddin. Nah dengan rata-rata nilai kakak segitu, apa bisa juga masuk di universitas-universitas besar lainnya kecuali dari Universitas Hasanuddin? Sebenarnya kalau untuk dilihat dari nilai saja, ada peluang untuk bisa lolos di universitas-universitas lain di Pulau Jawa atau di tempat-tempat lainnya. Namun kalau SNBP kita tidak hanya fokus dengan nilai dan prestasi saja, tapi juga dengan peringkat sekolah, apakah masuk 1.000 sekolah terbaik, bisa juga dari track alumni, bisa juga dari zona lokasinya, bagaimana jaraknya dengan universitas yang kita pilih itu. Jadi kalau hanya nilai dan prestasi mungkin bisa ada peluang, tapi tidak semua universitas itu kita sudah punya alumni di sana. Tidak semua universitas itu dekat dengan lokasi sekolah kita. Apalagi sekolah kita kan belum masuk dalam 1.000 sekolah terbaik. Kita doain ya Semoga bisa masuk. Oke, kesan dan pesan dari Kak Cica mungkin ada? Kesan dan pesan saya, kesannya selama belajar di SMA YPS kesannya seru ya, walau dilewatinya 3 fase, mulai dari online, full online, terus ada itu yang per sesi masuknya sampai akhirnya full 100% masuk. Seru sekali kenal sama teman-teman, ikut organisasi, belajar banyak hal, meningkatkan pendidikan akademik, kemampuan bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk pesan saya untuk semua teman-teman, khususnya nanti adik-adik yang baru mau masuk kelas 10, mungkin kiranya bisa lebih perhatian dengan nilainya. Mulai dari kelas 10 kita harus sudah tahu bahwa nanti di akhir sekolah ini di kelas 12 ada yang namanya pemeringkatan eligible, ada yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi jalur SNBP. Nah itu butuh nilai rapor dari semester 1. Jadi kita perlu mempersiapkan diri mulai dari awal sekali masuk sekolah. Nah teman-teman tidak usah ragu, tidak usah takut ikut lomba-lomba. Kalau ada penawaran dari sekolah, siapa ini yang mau ikut lomba? Jangan ragu, jangan takut untuk daftarkan dirinya. Karena kita akan sama-sama belajar. Kalau memang tidak menang, minimal dapat sertifikat sebagai peserta. Itu juga bisa kita gunakan untuk pendaftar, kan tidak apa-apa kalau sebagai peserta. Kemudian teman-teman juga sudah harus tahu sebenarnya nanti mau jadi apa, kita mau masuk di mana ini.
supaya kita bisa fokuskan diri tak untuk tentunya misalnya dalam lomba-lomba. Saya nanti mau ikut jurusan matematika. Nah, ikuti nih lomba-lomba yang tentang matematika, olimpiade matematika lah, apa cerdas cermat matematika yang nantinya bisa mendukung atau mensupport kita untuk masuk ke perguruan tinggi begitu. Jadi pesan saya tetap semangat dan jangan ragu untuk terus belajar dan terus meningkatkan diri. Oke Kak, wah sangat menginspiratif. Iya, betul. Dan ini nih yang paling teman-teman tunggu, tips dan trik lolos SNBP. Apa tuh Kak? Oke, tips dan triknya ya. Untuk tipsnya tentunya itu yang tadi kita harus mempersiapkan diri dari awal semester, mulai dari semester 1 dan stabil, nilainya harus terus stabil, jangan menurun. Kalau tidak bisa meningkat, minimal setara dengan semester sebelumnya. Terus perbanyak lomba, mulai dari lomba-lomba online, offline, baik di tingkat kabupaten sampai nasional. Kalau ada kesempatan, ayo dicoba. Kemudian nanti saat memilih jurusan, coba kita pilih yang rasional begitu. Kita pilih yang kampus yang memang kita punya peluang untuk lolos, tapi jangan juga kita pilih asal-asal masuk saja, karena SNBP itu tidak bisa ditolak. Kalau kita tolak itu bakal jadi catatan buruk untuk sekolah kita. Jadi tetap penuh pertimbangan tapi yang realistis. Nah, untuk teman-teman yang kayak eligible tapi mau sekolah di swasta, memang sudah punya pemikiran di swasta atau politeknik, tidak usah nih ambil eligible-nya, karena jangan sampai diambil lolos ditolak, itu kan bakalan jadi Merugikan iya, sekolah, itu hanya merugikan untuk sekolah. Jadi kalau memang sudah punya niatan dari awal cuma mau di swasta, sudah siap masuk swasta atau politeknik atau ada rencana lainnya bukan PTN, ya mending dilepas saja eligible-nya begitu. Kasih kesempatan Iya, ya buat teman-teman yang lain lain. supaya bisa dapat kesempatan yang sama masuk SNBP. Terus untuk prestasi, saran saya ikuti lomba-lomba yang dilakukan atau dilaksanakan ya, dibawahi oleh Kemendikbud, Puspresnas, karena itu resmi, betul jelas bahwa siapa penyelenggara lombanya. Ya walaupun lomba-lomba lain juga tetap diikuti, tapi kalau ada kesempatan untuk ikut lomba-lomba yang diselenggarakan sama Kemdikbud atau Puspresnas, ya ikuti yang itu gitu. Ya mungkin hanya itu dari saya. Oh gitu. Nah, sangat menginspiratif ya teman-teman. Kalau dari Kak Seraf nih, mau ngomong apa tentang SNBP atau masih mau tanya-tanya apa lagi sih tentang SNBP? Oke, satu pertanyaan lagi buat Kak Cica. Jadi kalau misalnya nih, kita itu belum ada planning nih buat kedepannya tuh kita mau jadi apa? Gimana sih, apa sih namanya? Gimana cara masukan dari Kak Cica buat orang-orang yang belum ada planning dari awal? Kalau belum ada planning, ya banyak ya yang seperti itu. Kalau begitu ya kita fokus saja dengan nilai, fokus saja dengan prestasi. Karena memang sertifikat itu katanya hanya berupa poin-poin tambah saja. Tapi ada juga beberapa universitas yang fokus, yang peduli dengan itu. Nah, karena kalau nilai kita sudah bagus, prestasi ada, kan besar peluang kita untuk masuk eligible. Nah, ketika masuk eligible nanti ada sesi konseling dengan guru BK. Di situ kita bisa diberitahu, bisa dikasih pencerahan jurusan apa yang bagus untuk kita. Nah, nanti kita dengan nilai kita, dengan kepribadian kita bagusnya masuk di mana begitu. Jadi kalau ternyata memang kita belum punya planning atau belum punya gambaran nantinya mau jadi apa, ya cukup siapkan diri kita mulai dari nilai, prestasi dan lain-lain. Nanti saat tiba masanya kita akan dapat konseling, dapat masukan dari guru BK tentang jurusan-jurusan yang bagus atau cocok untuk kita. Ada psikotesnya juga kan? Iya, ada psikotesnya. Jadi dilihat dari psikotes hasilnya kamu ini cocok masuk di mana. Oh,
sangat menginspirasi buat saya, soalnya saya itu belum ada untuk yang ketemu yang pas gitu. Iya. Masih pintar untuk Ya, memilih mungkin dari jurusan. sekarang sudah bisa share searching begitu, bisa cari-cari jurusan apa nih yang bagus ke depannya gitu. Aku juga mau nanya nih Kak, kalau misalnya kita tuh maunya di jurusan ini, tapi orang tua tuh nggak menyetujui, gimana sih caranya yakinin orang tuanya kalau kita tuh serius sama jurusan ini dan mau banyak belajar gitu? Bagaimana cara kita meyakini orang tua itu kita tunjukkan, betul-betul kita tunjukkan bahwa saya mau di sini dan gunakan bahasa yang pas untuk negosiasi dengan orang tua, bicara baik-baik, bilang saya mau di sini, jelaskan kenapa kamu pilih itu jurusan. Saya kayak ini peluang kerjanya nanti bagus. Saya mau masuk di sini, alumninya sudah banyak, peluang lolosnya besar. Saya mau masuk di sini karena impian saya mau begini. Saya mau masuk kedokteran karena dari dulu saya memang suka membantu ini. Saya ingin menjadi orang yang bisa membantu manusia lain. Saya ingin menjadi orang yang bisa berguna untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi kita jelaskan ke orang tua seberapa besar tekad kita, bagaimana diri kita benar-benar mau masuk ke jurusan tersebut, bagaimana indikator-indikator yang kira-kiranya jadi perhatian orang tua. Biasanya orang tua kan perhatikan prospek kerja dari jurusan tersebut. Jadi misalnya mau masuk DKV itu kan menggambar atau desain komunikasi visual, biasanya orang-orang bilang apa itu menggambar, itu bagaimana kerjanya. Nah, kau bisa jelaskan bahwa kedepannya nanti itu akan banyak ilustrator dibutuhkan gitu. Jadi kita jelaskan sebenarnya apa poin plusnya, apa yang bagus dari jurusan tersebut, dan itu yang bisa buat kita meyakinkan orang tua bahwa jurusan ini bagus dan saya siap jalan itu jurusan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, saya ucapin terima kasih ya buat Kak Cica sudah bersedia hadir di podcast SMA IPS Sarawako, dan Kak Cica juga kemarin sempat jadi host ya juga di sini, jadi udah berpengalaman juga di sini. Terima kasih ya Kak Cica sudah berkesempatan untuk hadir. Oke deh teman-teman, sekian dari kami hari ini. Semoga apa yang Kak Cica share dan Kak Cica sampaikan hari ini dapat menginspiratif kita semua untuk bisa lolos SNBP ya. Mimpi semua orang untuk lolos SNBP. Ya, betul sekali. Dan mimpi saya juga pasti. Nah, sekian dari kami. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini dan Kak Cica share bisa menginspirasi kita semua untuk lolos SNBP ya. Mimpi semua orang ya. Betul sekali. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir dari Kak Cica. Ya, terima kasih juga untuk tim podcast SMA IPS sudah mengundang saya, suatu kehormatan yang besar, kebanggaan yang besar. Karena dulunya jadi host, sekarang bisa jadi narasumber. Kak Cica pernah jadi host loh guys di sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan episode selanjutnya kami di YPS Talk Podcast SMA YPS Sarawako. Bye bye.